IB di Indonesia ini mereka kaya itu bukan dari trading. Itu saya bisa jamin 100%. Siap. Sebenarnya IB itu dapat duit dari mana sih? Oke, kita jelasin dari awal ya. Oke. Itu Jadi biasanya IB-nya dituntut untuk MC-kan semua kliennya. pernah kejadian nggak di Indonesia, Pak? Pernah. Halo semuanya, balik lagi di Follow the Money Podcast. Hari ini topiknya agak sensitif, tapi penting banget nih buat siapapun yang lagi trading atau baru mau mulai trading. Kita akan bongkar dunia IB. Oke, banyak trader yang udah trading bertahun-tahun tapi nggak pernah tahu uangnya bocor kemana, uangnya ngalir kemana. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas bareng dengan narasumber keren, narasumber yang kita undang karena mungkin beliau adalah salah satu, mungkin satu-satunya yang edukasi mengenai IB ya. Kita bakal panggil narasumber kita hari ini, Bang Berlin. Siap. Halo Bang. Sehat Bung Han. Alhamdulillah luar biasa Bang Berlin, Siap, apa siap. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, mantap sekali. Kita mau bongkar-bongkar sedikit hari ini. Siap. Mohon bantuannya Bang Siap. Berlin, siap ya. Siap bongkar semuanya. Sebelum masuk ke dalam nih, sedikit mau bertanya dulu nih ya. Sebenarnya buat orang awam yang baru dengar istilah ini, IB itu apa sih? Dan kenapa topik bongkar dunia IB ini penting banget buat dibahas? Oke. Sebetulnya kenapa kita bikin konten, karena kita udah gerah ya. Saking gerahnya, kita udah turun tangan aja. Oke. Ya kan? Karena ini belum pernah diedukasi dimanapun. Bener. Masalah ribet ya. Ya. Masalah ribet. Jadi gini. Kenapa kita bongkar kemarin? Pertama kita pengen edukasi. Kalau sebetulnya IB di Indonesia ini mereka kaya itu bukan dari trading. Itu saya bisa jamin 100%. Mereka kaya itu dari ribet. Dan banyak lagi keuntungan. Nanti di depan saya jelasin. Oke. Apa aja keuntungan IB, termasuk deal-deal sama broker ya. Nah, sebetulnya untuk IB ini sebetulnya mereka itu babu ya. Babu. Seharusnya. Yeah. Karena gini, IB ini yang memperkenalkan broker. Oke. Nah, harusnya ketika ada masalah atau klien ada masalah, misalkan withdraw, slippage sehingga mengakibatkan si traders rugi, harusnya dibantu sama IB. Sama IB. Nah, di Indonesia ini jarang IB yang ada yang seperti itu. Karena mereka tidak punya akses ke support. Jadi tidak bisa bantu. Seharusnya IB ini bisa bantu si traders. Terus selain daripada menjadi babu, si IB ini harusnya membantu edukasi yang betul. Gimana caranya si traders ini bisa survive di market. Faktanya di Indonesia ini mereka tidak mengajarkan bagaimana caranya si traders ini bisa survive. Karena ada sesuatu hal yang disembunyikan. Itu ribet. Keuntungan, salah satu keuntungan daripada seorang IB. Ada kepentingan di balik itu. Ada kepentingan. Oke. Baru mulai nih Baru mulai. Udah seru banget ya. Siap. Jadi kalau yang sebenarnya itu IB itu hanya narah hubung antara dari trader ke broker. Betul. Oke, kita udah denger tadi sedikit sneak peek dari Bang Berlin yang mengenai IB, langsung kenceng nih. Ya udah. Saking panasnya. Wah, langsung aja nih. Gue kasih pertanyaan yang paling dasar, tapi to the point, Pak. Siap ya. Siap. Sebenarnya IB itu dapat duit dari mana sih? Oke, kita jelasin dari awal ya. Oke. Jadi IB itu mereka dapat keuntungan dari mana aja. Iya. Pertama, rebate yang tidak pernah mereka publikasikan. Yang tidak pernah mereka kasih tahu ke tradersnya atau ke kliennya. Itu satu, rebate. Kedua, ada NMI, net margin in. Itu dari 1 sampai 5%. Tergantung deal antara broker sama si introducing broker atau IB. Itu kedua. Ketiga, ada lagi margin drop. Tapi tidak semua orang atau broker pakai margin drop. Karena kalau misalkan ada deal margin drop antara IB sama broker,
itu biasanya IB-nya dituntut untuk MC-kan semua kliennya. Pernah kejadian nggak di Indonesia, Pak? Pernah. Wow. Itu ada. Bisa dicurigai ke sana? Bisa dicurigai karena praktek margin drop ini ada. Oke. Cuman kita nggak makan. Kalau kita nggak makan margin drop. Karena kita nggak langsung berhubungan dengan klien. Kita nggak edukasi klien. Tapi kedepannya kita nanti siapkan orang untuk edukasi bagaimana caranya bisa survive di market. Oke. Karena yang diajarkan sama IB Indonesia ini bukan caranya survive. Tapi gimana caranya cari posisi untuk jackpot. Lebih ke hoki-hokian dong. Lebih ke hoki-hokian. Cap cip cup gitu, Pak. Betul. Pertama rebate. Terus kedua margin in Ya. atau NMI ya. Ketiga mungkin tidak semua broker ada margin drop. Terus biasanya ada deal lagi tuh antara broker sama IB. Oke. Contoh misalkan kayak mobil sport itu bisa. Itu ada dealnya. Dari broker berarti? Dari broker. Itu nggak bisa dipungkiri karena kita pun saya kerja di platform efek payout. Oke. Kita dapat penawaran hal serupa. Kita Kita dapat penawaran itu. Jadi nggak usah bohong. Oke. Ketika IB ini bisa membawa NMI besar, lot besar, mobil itu bisa cair. Tapi biasanya di hold, BPKB ya. BPKB biasanya di hold selama 1 tahun. BPKB-nya di hold. BPKB di hold selama 1 tahun. Boleh dong kalau misalkan ada yang lagi flexing ditanyain. Ditanyain BPKB-nya di mana. Nah, boleh. Tapi kan bisa aja. Ini udah rame nih Iya. podcast kita. Bisa aja dipinjemin. Ya, bisa aja dipinjemin. Karena biasanya begini. Mereka dikasih mobil sport. Ya. BPKB-nya ditahan. Mereka mesti mempertahankan lot. Ah, Lotnya itu harus stabil. Lot Oke. dari semua kliennya ya. Oke. Nah, lotnya harus stabil, terus NMI-nya pun harus stabil. Biasanya kalau untuk mobil sport, itu 1 bulan itu minimal harus masuk sekitar 50K. 50 ribu USD. Oke. Maka mereka di akhir tahun bisa klaim BPKB-nya. Oke. Kalau per bulannya itu lot, terus deposit dari semua kliennya stabil. Oke. Kita dapat penawaran seperti itu. Jadi nggak usah bohong. IB Indonesia nggak usah bohong. Kaget tuh kalau ditanyain BPKB-nya mana. Iya. Ya. Oke. Tapi kan balik lagi bisa aja dipinjemin. Tapi dibalikin lagi kan, Pak? Iya, Karena belum dibalikin setahun. lagi, belum setahun. Tapi kalau misalkan udah setahun bisa nggak nih mobilnya dijual? Oh bisa aja dijual. Oke. Karena itu emang udah haknya. Karena semacam mungkin rewards lah ya. betul semacam reward. Nah, kalau gitu ini nih yang bikin gue penasaran, Pak. Kenapa nih banyak trader yang nggak tahu soal rebate ini? Padahal tadi di awal udah dibahas keuntungan dari rebate itu salah satu keuntungan terbesar yang dimiliki oleh IB. Nah, kenapa tradersnya nggak tahu nih masalah rebate ini? Emang sengaja disembunyikan? Padahal itu kan ada haknya mereka. Ada Pak. haknya, ada haknya. Oke. Karena emang sengaja disembunyikan. Karena gini, ketika nanti podcast ini viral, banyak IB yang bakal nyenggol kita. Itu udah pasti banyak Oke. banget karena kita bongkar-bongkar masalah keuntungan IB. Ya intinya kita bongkar masalah IB karena saya udah gerah lihat IB di Indonesia ini. Saya tahu semua orang cuannya itu dari rebate. Tapi ada yang bilang kan cuan IB kecil kan, Pak? Itu bohong. Silahkan sini mau tahu cuan IB berapa. Iya. Ini kita dalam 1 hari ya. Iya, boleh. Ini kita dalam 1 hari. Bentar kita login. Ini kita dalam 1 hari. Cuan 5.200. 5.214,78. Wow. Yang bisa dicairkan. Satu hari, Pak? 1 hari. Ini Wow. dari Senin, Selasa, Rabu. Ini sekitar yang bisa ditarik ya. Ya. $14.238. Itu 3 hari. 14.000. $14.000. Itu berarti rebate kalau misalkan nggak dikasih tahu ke tradernya bisa dimakan sama IB-nya. Bisa. Wow. Ini bisa dimakan sama IB. Ya, emang ini haknya IB. Ah, Cuman gini. Ini kita di salah satu broker yang kliennya paling sedikit. Oke. Ini hanya sekitar 600 orang aktif traders atau 600 trader aktif. Oke. Kalau misalkan 1.000, tahu kan? Ya. Hitungannya gimana? 1.200 bisa 2 kali lipat. Bisa ya? 2 kali lipat. Satu hari berarti Kalau 4.000, Waduh.
Kencang ya Pak? Kenceng lah. Wow. Jadi jangan pernah bilang kalau cuan IB itu kecil. Serius berarti ya itu? Ini gede, gede cuan IB itu. Kenapa mereka menyembunyikan? Ya karena mereka nggak mau membagikan haknya. Info locker. tapi Okay. gini. Setelah podcast ini rilis, Yeah. viral, mudah-mudahan viral, Okay. banyak orang yang teredukasi. Kayaknya harus viral sih biar orang-orang Ya, banyak betul. tahu ya. Harus biar teredukasi. Oke. Nah, kita pengennya podcast ini rame, terus banyak orang yang teredukasi sehingga mereka bisa ambil haknya traders. Karena mobilnya, rumahnya, duit yang mereka punya, IB itu sebetulnya setengahnya hak traders. Berarti harusnya dicapin rumahnya hasil rebate gitu ya Pak. Hasil rebate. Gak usah bohong deh, gak usah bohong. Nah kalau ada yang nggak nerima nih boleh kontak kita aja. Kalau mau klarifikasi atau nggak nerima dengan statementnya Bung Berlin ini, boleh kontak kita aja. Barangkali ada POV lain ya untuk pembahasan mengenai rebate ini. Ya, cuman gini. Boleh undang lagi saya nanti. Kita buka-bukaan ke publik dashboard IB-nya. Karena di situ tertera, di dashboard IB itu tertera mereka udah dapat untung berapa. Yang seperti tadi Bapak lihat. Betul. Ini kalau misalkan kita nggak bagiin rebate, karena gini, kita kerja di sebuah platform efek payout. Oke. Nah, kita bagiin rebate yang tadi kita dapat itu sebetulnya nggak dimakan sama kita semua. Tapi kita bagiin 95% ke traders. Oh, sebentar Pak. Okay. FX payout bagi-bagi rebate. Bagi-bagi rebate. Oke, kayaknya nanti kita ada segmen buat bahas efek payout itu sendiri ya. Siap. Berarti kalau bagi-bagi rebate itu platform yang kebalikannya dari IB dong? Betul. Oke. Nanti kita masuk di segmen untuk bongkar FX payout ya. Siap. Oke, sedikit nih. Apakah ada IB yang sama sekali tidak bagiin rebate-nya Pak? Loh, rata-rata IB di Indonesia ini nggak bagian rebate. Mereka makan semua. Dimakan tok? Makan semua. Oke, berarti trader yang udah bertransaksi, mereka kalau loss ya nggak dapat apa-apa gitu? Nggak dapat apa-apa. Oke. Ada IB, julukannya FM nih. Ntar ini FM atau apa ini? Ini FTM. Oh, ini the FTM, money. follow Ini, the money. Iya. Kirain FM ini. Oh. FTM anti FM. Betul. Jadi gini. Ada IB, dia slogannya itu FM. FM itu apa Pak? Full margin. Oh, full margin. Gini, saya jelasin ya. Ya. IB ini full margin. Dia bisa. Karena kenapa? Karena masih dapat backup dari kliennya dia. Sedangkan trader yang full margin, dia nggak dapat backup. Backupnya dari mana? Dari kerja dia. Jadi hasil kerja dia masukin atau deposit, dia full margin, habis gitu seterusnya. Yang enak siapa? Yang enak yang ngajak full margin. Karena dia bakal terus dapat backup. Karena ketika klien full margin, lotnya besar dong. Iya. Ya kan? Rebate-nya kenceng. Iya benar. Satu lot itu bisa $19. Dikali dia punya berapa ratus klien. Itu hanya dari satu lot. Itu dari satu lot. Kali berapa ratus klien. Itu kenceng. Jadi jangan bohong masalah rebate lah. Karena kita juga ada di dalam manajemennya. Oke. Jadi ironis banget ya Pak. Iya. Jadi banyak trader itu rugi tapi IB-nya tetap untung gitu ya. IB-nya tetap untung. Oke. Itu rebate itu bisa dijadiin kalau untuk IB-nya dia senjata untuk ngefomoin orang lagi gitu. Betul. Oke. Dia rugi 1.000 tapi misalkan dia punya 100 klien, satu lot semua, tinggal dihitung aja 19 kali 1.000 atau 19 kali 100. Masih tetap ketutup lah. Oke. Ruginya dia masih tetap ketutup. Jadi itulah. Bahaya memang, bahaya memang. Jadi kalau yang aku lihat tuh ada orang yang ketika setelah full margin itu pulang dengan tangan hampa. Iya. Ya. Di sisi lain ada yang terlihat sama. Ya. Pulang dengan tangan hampa padahal besoknya cair rebate-nya. Cair. Gitu ya Pak ya. Banyak yang seperti itu. Kurang lebih. Oke. Gini. Kita punya platform ya.
ini sedikit bahas sedikit. Oke. Justru platform kita ini bisa jadi backup. Contoh, misalkan si traders Ya. daftar broker lewat platform kita. Ya. Kita banyak bekerja sama dengan beberapa broker. Cuman kalau untuk traders Indonesia, pilih broker yang terregulasi di Indonesia aja. Oh, ada? Ada. Oke. Kenapa kita ada broker luar di platform kita? Karena kita klien bukan hanya Indonesia. Tapi klien kita ada yang dari Vietnam, ada yang dari Thailand, ada yang dari China. Nah, kalau teruntuk traders Indonesia ya pilih broker yang terregulasi di Indonesia saja. Tapi bisa dicek nanti di website, bisa dicek itu mereka bisa pilih mau broker manapun. Dan kita udah bekerja sama dengan beberapa broker. Nah, contoh gini. Si traders misalkan daftar di salah satu broker. Iya. Nah, mereka trading nih dari hari Senin sampai hari Jumat. Yep. Misalkan amit-amitnya mereka loss. Mereka masih dapat backup dari kita berupa rebate. Karena platform kita bagiin rebate. 95%. 95%. Itu bisa disamakan dengan jurnal yang mereka punya di MT4 atau MT5. Itu bisa disamakan aja. Sebetulnya platform kita ini adalah solusi untuk backup mereka. Karena ketika mereka trading dari hari Senin sampai hari Jumat, nah Sabtu kita biasanya distribusiin rebate. Makanya yang kita dapat tadi, ini kita belum distribusikan. Karena kita distribusikannya itu di hari Sabtu sampai Minggu. Gitu. Justru solusi lah. Solusi. Oke, sebelum kita lanjut nih mengenai pembagian rebate yang tadi ya. Nanti aku udah janji bakal bahas ya Pak. Siap gak apa-apa kan Pak? Kita bahas efek rebate nanti. Sebelumnya nih yang aku sering dengar tuh margin in, margin drop ya di dunia IB itu. Buat yang awam mungkin ya, apa sih sebenarnya arti dua istilah itu Pak? Kalau margin in itu misalkan gini, contoh misalkan IB punya 1000 klien atau 1000 traders. Dari 1000 traders ini menghasilkan deposit anggap 100.000. Yang sudah di withdraw 50.000, maka margin in-nya itu 50.000. Itu NMI. Margin in-nya 50.000. Nah, si IB bisa klaim 1-5%. Itu masuk ke ranah keuntungan daripada IB. Nah, terus ada lagi margin drop. Ada skema yang dipakai atau ada broker biasanya deal sama IB. Lu bikin klien lu loss semua. Wow. Lu bikin klien lu loss semua. Harus bikin klien loss semua. Nanti gua kasih margin drop. Margin dropnya berapa persen? Itu biasanya 25-50%. Sebentar. 20-25%. 25-50%. 25-50%. Betul. Dari tadi. Yang kerugian itu. Berarti kliennya harus dibikin rugi dulu. Kerugian kliennya itu diambil, dikasihin ke IB-nya sebesar 25-50%. Betul. Gila makanya sih. Mesti curiga kalau misalkan habis live ya atau habis acara live trading, live bareng, rugi semua, terus besoknya beli mobil. Nah itu curiga tuh. Wah, ada tapi kan Pak. Ya silakan dicari aja. Saya rasa sih ada. Ya kalau aku kan belum nemu ya, makanya mengundang Bung Berlin tuh untuk spill ini gitu. Intinya satu sih, kalau di Follow the Money untuk edukasi ya Pak ya. Betul. Jadi nanti kedepannya trader tuh bisa dapat informasi yang bagus, yang memang bisa jadi bahan untuk dia pertimbangan. Ya masuk IB itu seperti apa gitu. Oke. Karena saya jelasin dikit, yang pakai skema margin drop ini biasanya kalau broker biasanya nggak pakai, tapi tergantung deal. Tapi skema margin drop ini udah pernah dipakai sama contoh kayak Quotex, terus Olim Trade. Itu pakainya margin drop. Itu yang dulu rame itu ya, beberapa tahun lama ya. Binary. Itu pakai skema itu margin drop. Jadi kalau misalkan klien loss, maka
si IB ini atau si afiliatornya mendapatkan keuntungan. Itu tergantung tier ya, balik lagi. Iya. Jadi kalau misalkan tiernya masih di bawah itu 25%. Terus kalau tiernya di atas itu bisa nyampe sekitar 85%. Itu diambil daripada kerugiannya atau semua klien yang dia bawa. Oke. Karena kalau dipikir secara logika, Olim Trade dan lain-lain, mereka dapat untung dari mana? Karena nggak ada spread, ya kan? Nggak ada spread kan? Iya benar. Kalau forex ini ada spread, itu spread ini yang menjadi keuntungannya broker. Oke. Karena kalau dari LV ini kan biasanya dia spreadnya itu hanya one point, terus di jadi markup sama broker. Jadi bisa 3 pip, gitu kan. Kejam sih, kalau aku bilang kejam ya margin drop itu ya. Kejam. Berarti lebih kayak menari di atas penderitaan orang lain ya Pak. Betul. Kalau itu yang orang ada misalkan ya deponya gede, dia kena margin drop, yang nyuruh entry-nya malah dapat duit dari dia gitu Pak. Kalau tahu mungkin bukan ini ya, bukan lebih ke belum banyak yang tahu aja mungkin. Belum banyak yang tahu. Tapi praktek seperti itu ada. 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 Oke. Boleh nih curiga nih buat teman-teman yang merasa dirugikan ya, atau merasa setelah setelah trading mungkin. Iya. MC Masal coba ditanyain deh. Ya. Oke. Ini nih pertanyaan yang mungkin jadi mimpi banyak orang Pak. Siap. Sebenarnya lebih untung jadi trader atau jadi IB? Jadi IB. Fix. Jelas. No debat. Gila. Kenapa tuh Pak? Gini, kalau jadi IB, kalau nggak untung, ya untung banget. Kalau jadi traders, kalau nggak untung, ya rugi antara dua. Kalau trader itu kalau nggak untung ya rugi. Betul. Ya betul. Karena ada profit ada loss. Betul. Ya. Tapi kalau jadi IB kalau nggak untung, ya untung banget. Untung banget. Karena nggak ada yang dirugikan. Enak ya? Mereka tinggal bikin analisa garis-garis apa segala macam tanpa tahu fundamental, nggak tahu makro mikro ekonomi. Benar. Nggak tahu contoh kayak IB live TikTok. Oh ini kenapa naik kok? Karena bad news, karena good news, apa segala macam. Buy no, buy sell nggak jelas. Padahal itu kan semua ada hitungannya. Iya betul. Ada analisanya ya. Betul. Kalau misalkan jadi traders, contoh misalkan diedukasi sama orang yang benar. Entah itu dari teknikalnya, entah dari fundamentalnya, dia diedukasi secara betul. Mereka bisa trading for living. Valid bisa ya? Valid bisa. Jadi tetap ada plus minusnya. Cuman kedepannya IB ini kan rata-rata di Indonesia ini mereka nggak bisa trading. Karena ketika mereka, silakan dibuktikan aja. Oke. Kalau misalkan nggak percaya, silahkan misalkan ada IB atau salah satu IB di Indonesia, kalian keluar dari IB-nya. Kalian keluar dari IB-nya aja. Oke. Mereka nggak bakalan bisa dapat duit. Karena sumber duit terbesar itu dari situ. Saya pernah dengar sih dari video yang beredar mungkin ya. Katanya ada trader yang bikin MC massal. Iya. Terus dia bilang saya tuh nggak bakal pernah jatuh. Itu untuk membuktikan. Nggak usah pakai campur tangan Tuhan. Oke. Nggak usah pakai campur tangan Tuhan. Untuk menjatuhkan dia, tinggal semua kliennya keluar dari IB-nya dia, udah habis. Terus liatin gitu. Itu aja, nggak usah pakai campur tangan Tuhan. Oke. Jadi jangan sombong sok-sokan gue ini nggak bisa dijatuhkan. Gila, kalau Tuhan udah berkehendak itu gila lah. Kita nggak bisa sombong kayak gitulah. Tapi untuk membuktikan nggak usah pakai campur tangan Tuhan, cukup kalian keluar dari IB-nya itu udah. Karena dia tuh nggak bisa trading menurut saya. Getar Pak. Getar. Oke. Sekarang kita masuk sedikit penegasan lah ya. Benang merah dari pembahasan kita hari ini ya. Okay. Kenapa sih Pak IB itu banyak yang nggak transparan nih soal pendapatan mereka dari rebate ini?
Karena mereka nggak bisa trading. Bener juga ya. Karena mereka nggak bisa trading. Saya jamin itu. Karena gini aja. Saya siapin orang satu. Dia ini pinter. Levelnya ini mindsetnya ini levelnya hedge fund. Oke. Pinter masalah makro, mikro, terus teknikal, fundamental. Dia bisa survive di market. Oke. Nah, atau gini, nanti saya suruh podcast di sini. Boleh banget. Ya, saya suruh podcast di sini atau gini, ruangan podcast ini kita beli aja. Nggak dijual ya, tapi kalau support bisa kan? Oke, boleh. Kalau support bisa kan? Oke, aku langsung kasih offering aja di sini Yeah. untuk FXPL ya. Iya. Aku kasih segmen Oke. untuk edukasi ya. Kebetulan kita belum punya dan memang udah ada rencana. Betul. Untuk ada edukasi juga di ruangan ini. Berarti nanti kita khususkan orang dari FXPL ini untuk edukasi di sini yang benar. Boleh siap. Berarti nanti kolaborasi ya? Kolaborasi karena satu visi sih. Kita mau edukasi yang benar. Kita juga kebetulan udah rencana matang, tinggal cari istilahnya untuk pengisinya. Oke. Mungkin dari FXPO tadi ada support, boleh banget kita siapin segmen Podtrade untuk edukasinya bareng Follow the Money. Deal? Deal. Tapi edukasinya yang benar-benar edukasi ya? Pasti. Siap. Oke. Berarti nanti kita bakal ada 2 segmen ya. Selain podcast yang seru-seru kayak gini, akan ada edukasi yang berkelas juga yang disupport oleh FXP. Oke, siap. Oke. Tapi lanjut lagi Pak ke pertanyaan nih. Kalau tadi kan karena mereka nggak bisa trading. Betul. Kalau nggak bisa trading, apakah mereka bisa bantu hal lain? Contohnya misalkan ada masalah nih dengan withdraw atau dengan depositnya. Biasanya mereka tuh hadir di sana atau bagaimana tuh Pak? Kebanyakan sih yang nggak hadir ya. Kebanyakan yang nggak hadir karena banyak komplainan di sosial media. Seharusnya mereka itu komplain ke support mereka, yaitu ke IB. Karena IB itu salah satu jalur yang paling cepat kalau misalkan si tradersnya ini ada masalah. Oke. Nah, contoh kita pernah bantu orang. Jadi kita punya klien di orang Vietnam. Sekitar 45.000 K. Dalam 1 minggu dia berhasil jadiin duit itu jadi sekitar 131.000 K. Wow, kali 3 ya? Kali 3 ya. Nah, inisial brokernya itu nggak usah inisial. Emang itu agak bajingan aja ya. Oke. FP Market. Itu akunnya diblok. Kita ada buktinya semua. Akunnya itu diblok. Jadi pas login, masukkan email, your account block. Gak bisa masuk. Sama sekali gak bisa masuk. Berarti kalau misalkan dia gak lewat platform, bingung dong? Bingung. Oke. Nah, kita bantu mulai dari kita negosiasi sama FP Market. Setelah kita turun tangan 1 kali 24 jam itu akunnya bisa dibuka dan langsung bisa di withdraw. Oke. Dengan catatan orang ini nggak bisa trading lagi di FP Market. Oh berarti di-banned sama FP Market. Terlalu jago kan? Karena kita intervensinya gini, kalau sampai akunnya dia nggak dibuka, terus dia nggak bisa withdraw, kita bakal keluar. Kita intervensi seperti itu. Oke. Jadi gimana caranya klien kita aman gitu aja. Berarti itu bentuk service dari IB. Seharusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Okay. Makanya sebetulnya kalau nama kita ini agak ditakutkan sama broker. Okay. Jadi kita kalau misalkan nggak menang di negosiasi, udah kita ke publik, kita hancurin tuh broker. Oke. Karena memang visinya itu transparansi gitu. Transparan. Apapun transparan ya sehat gitu. Betul. Istilahnya. Oke. Betul. Oke, berarti jatuhnya kalau misalkan IB tidak hadir untuk hal-hal krusial seperti itu, jatuhnya ke bisnis komisi doang dong IB. Betul. Itu. Jatuhnya ke komisi doang. Nyari komisi doang.
cakep banget itu. Jadi komisi yang sebesar itu gitu. Ya. Gila. Pantas cepet kaya loh. Ya, Aduh. tapi gini, di Indonesia ini ceritanya tuh lucu-lucu. Gimana, Pak? Ada yang dulunya jadi tukang bangunan, Wih. awal jadi banyak kan. Iya. Jadi before after, dulunya seorang tukang bangunan, terus jadi seorang trader. Dan ceritanya anehnya ceritanya itu selalu sama. Oh dulu saya rugi sekian, sekarang saya bisa survive di market. Oke. Mungkin itu salah satu bentuk mereka menyemangati traders mereka. Menyemangati atau jual mimpi juga kali ya? Jual mimpi, menyemangati agar terus trading biar si IB-nya ini terus mendapatkan rebate. Oke, seperti panutanku. Seperti gitu. panutanku. Dulu juga dia sama kok. Iya. Padahal Terus berjuang katanya. Padahal dia lagi nyumbang. Padahal dia lagi nyumbang. Oke, gila. Wah, jadi IB luar biasa banget Luar ya. biasa Tadi banget. udah banyak banget keuntungannya. Cuman ya mungkin itu sah-sah saja sebenarnya ya, kalau transparan ya. Kalau Pak. transparan. Oke. Sebetulnya sah-sah saja kalau misalkan diedukasi dengan benar Ah, dan dikasih tahu caranya, atau kalau diedukasi dengan benar, atau ngasih edukasi gimana caranya bisa survive di market. Oke, got the point. Jadi yang aku lihat belakangan ini atau rame-rame itu jatuhnya ke farming volume ya Pak ya? Farming value Farming volume ya karena berlayer-layer gitu ya kan. gitu. Walaupun aku juga trading, cuman bukan kaum layering gitu. Layering. Makanya kaget pas lihat live gitu katanya Iya. gitu. Kalau misalkan dia balik arah kan Ya. gimana dong? Plannya gimana dong? Betul. Gitu. Gini. Nah itu kan mudah-mudahan nanti kita kasih SDM kita, Bung Han sama ini orang bisa edukasi yang benar, terus bisa ngajarin caranya survive. Terus tolong deh validasi sama diri sendiri. Ini untuk traders ya. Validasi ke diri sendiri selama kalian ngikut yang rame di TikTok. Kalian udah dapat apa? Kok mereka yang hanya mereka yang kaya? Harusnya gini dong. Kalau misalkan IB ini punya skill, buka dong copy trade. Buka dong copy trade. Betul. Ya kan? Itu cara tersimpel untuk validasi seseorang kalau seseorang tersebut emang jago di dunia ini. Di trading. Karena kalau copy trade tuh bener-bener kayak dia tuh sebagai pilot ya. Betul, sebagai pilot. Yang lainnya yang ikut aja. Betul. Dia rungkat, yang lain rungkat gitu. Betul. Kalau misalkan enggak copy trade bisa jadi sebagian untung. Betul. Betul ya. Gini. Karena statement ini pernah disampaikan. Terus dibantah statement ini. Oh kan beda. Oleh IB. Oh kan beda katanya kalau misalkan bawa masyarakat atau buka copy trade, mentalnya itu beda, nggak bisa full margin. Goblok apa bedanya sama ini bisa ya ngomong kasar ya? Boleh banget. Oke. Goblok. Terus yang buka copy trade itu gimana? Itu copy trade di MQL5 kan ada. Iya. Terus di MyFX Book kan ada. Ada. Mereka tuh lebih jago daripada IB. Mereka bawa banyak ratusan orang, bahkan ribuan orang. Lihat aja kayak tier 1 di MyFX Book. Itu dia bisa survive. Kenapa lu yang overclaim atau overflexing gak berani? Oke, ngerti. Kalau misalkan tadi ada statement dari IB yang farming volume, yang FM mungkin beda mentalnya copy trade dengan kita live trade. Padahal kan sama aja ketika kan dia nyuruh kan? Ya betul. Kan nyuruh ya. Buy now, buy. Kalau misalkan dia pakai copy trade, ya sama aja kali ya. Iya, buy, sama buy. aja harusnya. Soalnya kan followersnya pasti ikut buy juga ya. Betul. Gak mungkin nge-counter ya kan. Justru gini, untungnya lebih besar. Untungnya double. Pertama gini, misalkan semua kliennya dia buka akun broker di bawah link dia. Iya. Itu kan rebate-nya masuk. Iya betul. Terus
kalau misalkan si masternya ini atau si IB ini berani buka copy trade, dia menjadi master. Iya. Itu ada potongan lagi. Iya ya. Itu ada potongan lagi. Iya. Contoh misalkan saya bawa 200 orang. Oke. Atau anggap bawa 100 orang. Saya cuan $1 di akun master. Nah, otomatis 100 orang ini dapat $1 semua. Dapat $1 semua dipotong. Itu ada potongan. Itu misalkan sama IB dipotong 20%. Berarti dapat 0,20. Oke. 0,20 dikali 100. Berarti $20. $20. Ya kan? Ya kan? Iya ya. Itu ada 2 keuntungan. Pertama dari potongan. Kedua, karena followernya ini ngikutin atau daftar lewat IB link si master. Oke, I see. Maka si IB dapat rebate-nya juga. Itu 2 keuntungan loh. Itu 2 keuntungan. Berarti yang farming volume itu alasan aja Pak? Itu alasan aja karena nggak bisa. Ya padahal kan kalau hitung-hitungan untungnya lebih untungan inilah. Iya kan dia dapat profit dari split ya. Betul. Split profit dari kliennya itu. Betul. Okay. Itu kalau si masternya cuan $1. Iya. Kalau cuan $1 ya, masa nggak bisa sih buka copy trade cuan $1? Masa nggak bisa? Terus kalau misalkan statementnya dibantah, oh kan beda katanya bawa masyarakat, berarti lu nggak bisa trading goblok, nggak bisa lu. Iya ketemu ya, kan? Ketemu. Berarti cuma alasan aja. Alasan aja. Kalau kejar-kejaran kalau kejar-kejaran untung mah untung buka copy trade. Untung buka copy trade udah jelas. Dapat double. Oke. Itu kalau misalkan kliennya 100, kalau 1000 berapa? Terus kalau misalkan anggaplah ya tinggal samakan aja sebetulnya kalau misalkan dia bisa jago teknikal, apalagi ada live TikTok. Jadi orang ngeklaim dirinya nomor 3 terbaik di Indonesia. Oh coba buka copy trade aja deh. Siapa tuh? Ada itu. Klaimnya tapi menurut diri dia sendiri. Oke, jadi self claim ya Pak? Self claim. Waduh. Berarti dia mengakui dirinya hebat. Bukan diakui. Iya betul. Ngeri itu per-IB-an rupanya ya. Oke sekarang sedikit yang agak wah nih Pak. Iya. Broker itu biasanya kasih insentif apa aja Pak ke IB? Apakah benar gak sih katanya ada yang dari insentif atau dari rebate itu bisa sampai dapat mobil? Ada. Kita juga ditawarin. Sport car itu Pak? Ditawarin. Wow. Asalkan kita hapus semua broker. Kita hanya fokus ke satu broker. Itu kita ditawarin. Sport card ya. Yeah. Kenapa kita nggak dapat? Karena kita dari platform. Nah platform ini kan kita nggak bisa flexing. Sedangkan broker ngasih sport card untuk mereka flexing. Ketika mereka flexing, itu bagian daripada marketing. Iya. Ketika IB flexing, terus banyak orang yang FOMO ngikutin sinyal apa segala macam, daftar under dia, itu akan mendatangkan banyak NMI. Itu salah satu daripada marketingnya broker. Sudah jelas berarti sekarang ya. Okay. Karena kalau ke platform seperti kita itu kita nggak bakalan bisa dapat sport card. Karena kita bukan personal. Bukan personal. Oke. Jadi untuk IB nggak usah bohong lah masalah tawaran seperti ini karena kita juga dapat tawaran. Yang balik lagi yang tadi kan kalau misalkan kita hanya merekomendasikan satu broker ya kita ditawarin mau berapa. Itu broker yang nawarin seperti itu ke kita. Oke, berarti sudah tidak membantah lagi nih. Kalau mau membantah datang aja ke sini ya Pak ya. Boleh ditunggu biar kita ada POV lain ya. Iya. Oke. Atau gini aja BDM-nya siapa nanti saya kontak. Aku mau tanya sedikit Pak. Menurut Bung Berlin, apa kesalahan terbesar trader saat memilih IB? Intinya gini, jangan pernah melihat seseorang dari apa yang mereka tunjukkan di sosial media.
Wah. Karena itu belum tentu milik mereka. Bisa jadi itu dimodalin. Iya, belum tentu BPKB-nya ada di rumah. Iya betul. Intinya gini, ketika traders melihat atau memilih IB itu dari flexing, itu udah fix kesalahan terbesar. Oke. Karena mereka nggak pernah akan ajarkan bagaimana caranya survive di market. Mereka akan ajarkan bagaimana caranya layering yang baik. Wah, layering yang banyak. Betul. Biar Layer, cuannya makin besar. biar Rebate-nya IB-nya. makin besar. Oke, luar biasa nih. Nah dari tadi kita udah ngomongin IB nih pada umumnya yang luar biasa Ya, cuan. siap. Untung dan untung banget. Gila Betul. tuh IB ya. Sekarang gue penasaran nih Pak sama satu nama yang tadi udah disebutkan ya. FX payout. Ya. Oke, bisa sedikit dijelaskan apa itu FX payout? Oke, jadi gini. Efek payout ini sebuah platform di mana platform ini IB, introducing broker, cuman lebih transparan. Oke. Jadi kita atau traders misalkan bawa daftar di bawah efek payout atau daftar broker di bawah efek payout. Iya. Maka si trader tersebut akan kita kasih rebate. Contoh misalkan Bung Han suka nih sama broker Finex. Daftarlah di bawah link kita. Oke. Misalkan dari hari Senin sampai hari Sabtu trading 10 lot. Bulat. Maka di hari Sabtu kita akan kasih $7 kali 10. $70. $70. Wow. Itu per minggu kita kasih. $70 rebate itu. Kembalian gitu. Pak, Kembalian. Oke. Jadi efek payout membagikan rebate, membagikan ulang rebate karena itu bentuk daripada transparansi kita. Jadi selain daripada bagi rebate, kita juga sering atau diwajibkan sama efek payout untuk membantu ketika klien kita ada masalah. Gitu. Berarti kalau misalkan kita lagi loss itu kita punya Backup. ya. Betul. Punya backup. Iya kalau 10 ton $70 itu bisa kita maksimalkan tuh di Betul. minggu selanjutnya. Atau mungkin yang lagi cuan dapat bonus ya Dapat jatuhnya. bonus. Jadi gini, kalau misalkan klien atau traders daftar langsung direct ke broker, maka tidak akan dapat apa-apa. Ya pernah soalnya. Betul. Kalau misalkan dia daftar lewat IB, maka sama tidak akan dapat apa-apa. Karena dimakan. Karena dimakan. Dari brokernya mah sebenarnya dikasih. Dikasih. Kalau misalkan si klien daftar atau si traders daftar lewat efek payout, maka dia akan dapat pengembalian cashback atau rebate up to 95% kita kasih. Hampir semuanya ya. Hampir semua. Haknya itu. Haknya kita kasih. Iya. Luar biasa. Oke. Karena kita udah punya banyak klien juga ya. Karena ini sekalian saya speak up di sini aja ya. Boleh. Jadi kemarin ada di live streaming, ada seseorang inisial R. Inisial R. Ketika dia live streaming, ada penonton, ada viewers nanya efek payout itu apa? Efek payout itu scam. Dia bilang seperti itu di live streaming. Wow, langsung statementnya gitu. Langsung statementnya seperti itu. Scamnya dari mana? Mau bukti transfer? Kita banyak. Kita punya ribuan bukti transfer. Bank lokal ya. Iya. Termasuk kita punya bukti transfer di kripto juga ada. Kita banyak. Karena semua rebate yang kita distribusikan itu kita dokumentasiin. Berupa screenshot. Ini nggak boleh hilang semuanya. Nah, kalau misalkan dia bilang scam, yang scam siapa? Karena ada cerita nih, ya kan? Ada cerita kalau dulu dia bawa ada nasabah, titipin uang, kabur ke Malaysia, balik lagi dengan nama yang lain. Jadi yang scam siapa? Oh, rebranding gitu maksudnya. Rebranding nama. Wah. Saya dengernya seperti itu. Tapi kalau misalkan mau bukti, oh ya silakan. Kita banyak bukti transfer. Kalau gitu jatuhnya scammers bilang scam. Iya, scammer bilang scam. Karena kita intinya gini, kita berani adu bukti, kita punya banyak bukti transfer, dan mungkin nanti kita bakal bikin sayembara.
buat buat semua klien kita yang di Indonesia, kita suruh mereka speak up. Kita suruh mereka speak up di publik bahwa jadi seperti kayak review lah. Testimonial. Testimoni. Oke. Jadi karena untuk sekarang ya traders di Indonesia ini kita hampir sekitar ada 4-5 ribu tuh ada klien kita yang ada di Indonesia. Dan setiap minggu itu kita transferin mereka. Karena itu memang hak mereka. Untuk nanti mungkin dibawa juga ke sini Pak. Boleh siap. Untuk podcast bisa ya? Iya boleh. Karena terlepas dari FX payoutnya, kita mau ngasih tahu untuk penonton kita tuh bahwa transparansi untuk rebate itu sebenarnya ada gitu. Betul. Entah mungkin di platform lain atau IB lain, tapi intinya benar ada dan itu bisa jadi pilihan untuk teman-teman yang merasa tidak puas dengan IB-nya gitu Pak. Atau gini aja, karena rata-rata traders kita atau klien kita ada juga nih yang main TikTok. Mungkin ada yang denger atau yang udah jadi klien, silahkan mau komen atau mau komentar atau boleh. Berikan feedback. Boleh kasih feedback aja nanti di video kita biar nanti kita up juga gitu. Sekarang berarti untuk FX payout itu lebih ke counter dari IB yang biasa nyembunyiin dan FX payout itu secara terang-terangan gitu. Betul. Oke. Untuk selanjutnya nih, untuk pembagiannya Pak secara manual atau otomatis? Ada 2 cara. Contoh kan kita menghadapi traders ini ada yang emang nggak mau ribet, ada yang mau ribet. Contoh misalkan gue pengen rebate, ya orang itu mesti validasi. Tapi validasinya itu nggak di dashboard, tapi lewat WhatsApp. Oh direct jadinya? Direct. Jadi si klien ini setelah mereka daftar broker, jadi flow-nya itu mereka buka website fxpayout.com. Nah mereka pilih broker yang mereka suka, misalkan broker A. Nah dia daftar, setelah daftar validasi apa segala macam, dia mesti daftar lagi atau registrasi di website FX Payout. Karena itu cara untuk validasi biar tim FX Payout ini tahu nomor rekeningnya berapa. Karena kalau misalkan nggak validasi, maka rebate-nya ini akan di hold. Tapi kalau misalkan nggak mau ribet, kalau misalkan nggak mau ribet ya udah tinggal cek di website, nanti di bawah ada nomor WhatsApp. Itu tinggal WhatsApp ke situ, validasi, tinggal kirim rekening apa segala macam. Nomor rekening ini fungsinya nanti untuk kita distribusiin rebate. Gitu. Jadi verifikasi juga ya Pak ya. Betul. Terus verifikasinya real human gitu, betul. Bukan pakai bot. Jadi secure ya. Betul. Luar biasa. Jadi kalau misalkan manual, ya udah berarti dia mesti withdraw sendiri. Karena di FX Payout itu kan ada dashboard ada dashboardnya tersendiri ya. Jadi dia withdraw sendiri, terus bisa cek akumulasi dalam 1 bulan berapa lot yang udah dia tradingkan. Ada juga bonus-bonus yang lain. Tapi kalau misalkan malas apa segala macam, mau manual ya silahkan. Berarti nanti juga ada bukti transfernya ya? Ada bukti transfernya semua. Resi seperti itu, riwayat itu penarikan dan lain-lain. Betul. Minggu kemarin aja kita punya ribuan bukti transfer dan itu kita bisa tunjukkan. Jadi yang scam ini siapa? Si scammer bilang scam ya. Iya. Boleh yang merasa bilang FF payout scam, nanti ngobrolnya sama Bang Berlin ya. Atau suruh kesini aja. Boleh. Kalau berani. Kalau nggak terima. Ya. Boleh kesini aja. Kalau Pak ini ruang untuk bersuara semuanya. Betul. Boleh aja. Nah, jadi kalau FX Payout itu kan platform yang bagi-bagiin rebate ya. Betul. Yang justru tadi kebalikan dari IB. Ya. Nah terus FX Payout sendiri dapat apa dari broker? Gini, jadi kita ada deal sama broker. Ya. Contoh, misalkan broker itu mau kita masukkan ke website. Broker itu mesti ngasih kita $1,000. Support gitu. Di awal ketika mereka pengen brokernya itu diintegrasikan atau di add ke website kita. Nah,
mereka mesti bayar $1.000. Nah itu keuntungan kita. Ah, Itu satu. Kedua, biasanya mereka kalau misalkan mau nomor 1, nomor 2, nomor 3, mereka mesti mengeluarkan biaya juga. Karena kita punya traffic. oke. Nah, per bulan itu pokoknya nominalnya sekian, mereka ada support kita. Hmm. Itu terus dari NMI pun kita dapat. NMI kita cuma dapat 3%. NMI ya. Iya. Nah, terus dari margin drop kita nggak makan. Iya. Karena kita nggak langsung atau nggak berkomunikasi langsung dengan traders. Oke. Traders berkomunikasi dengan kita hanya urusan rebate. Rebate. Oke. Karena kita tidak mengedukasi mereka. Oke, tapi barangkali nanti ada. Oh itu ada. yang Nanti tadi kita, deal kan? ya itu gini. Sebelum traders pilih orang kita sebagai coach, itu silakan dibuktikan aja. Siap. Jadi balik lagi kan harus ada portofolio. Oke, ditunggu pokoknya nanti Oke, siap. orangnya FX Payout buat hadir di sini buat edukasi teman-teman yang ada di sini ya. Atau gini, Bung Han sama dia bikin portofolio aja. Boleh. Nanti saya yang modalin. Mau Wah. di broker mana? Nggak apa-apa, saya modalin. Let's go. Jadi portofolio ini bisa dibuktikan ke publik. Iya. Tapi jangan 1 hari 2 hari. Iya, Bikin portofolio 1 tahun. 1 hari 2 hari tuh bukan trading itu. Betul, cari jackpot. Cari JP itu. Oke, luar biasa nih kita udah bahas banyak nih buat teman-teman yang mungkin merasa kurang jelas ya mengenai FX Payout, bisa langsung aja meluncur ke websitenya, terus ada di sana kontak customer service-nya, atau mungkin bisa komen di sini, nanti tim FX Payout pun akan pantau terus Iya. kolom komentar dan mungkin bisa dibantu nanti dijawab ya Siap, Pak ya. Bisa. Oke, lanjut lagi nih. Untuk FX Payout, balik lagi ke insentif tadi ya. Siap. Kayaknya FX Payout itu nggak nerima support semacam sport card ya. Enggak. Yang katanya suka dikasih ke individu lain. Kalau programnya kita tahu ada. Tahu aja. Kalau programnya kita tahu ada. Cuman kalau kita itu nggak dikasih. Kenapa nggak dikasih? Karena yang dikasih itu harus personal. Karena fungsinya nanti untuk personal branding. Oke. Ngerti ya. Karena itu bagian daripada biaya marketingnya broker. Oke, ya. Karena biasanya kalau IB di support sport card itu biasanya bakal banyak yang ngikut. Walhasil si IB tersebut bisa mendatangkan sekian puluh ribu net margin in. Oke, berarti itu kalau itu lebih ke spesifik budget ngiklan lah ya. Betul. Tapi harus satu produk tertentu. Betul. Sedangkan kita rekanan dengan banyak broker ya. Betul. Oke, good. Oke, lanjut lagi nih. Satu lagi mungkin di buka-bukaan mengenai FX Payout ya sekarang. Gue penasaran nih Pak. Ya. Apakah ada platform lain yang modelnya mirip-mirip FX Payout, dan kalau ada bedanya apa sih dengan FX Payout? Gini. Di Indonesia atau di luar ada platform seperti FX Payout. Cuman nggak sesayang FX Payout ke kliennya. Wih, Karena gini. Ya, Kalau platform lain itu ada minimal withdraw. Contoh, kalau misalkan dalam 1 bulan si klien atau si traders nggak nyampe $10, maka nggak dicairkan, terus hangus. Oh, hangus. Kalau efek payout nggak ada minimal, mau $1, mau $3 tetap didistribusikan Setiap minggu itu tadi. setiap minggu itu. Dan nggak sesayang efek payout ke klien. Kalau klien ada masalah, kita bantunya benar-benar. Tapi kalau platform lain, karena gini, history saya jadi country manager efek payout, dulu saya trader. Oh ya. Nah, nyarilah platform-platform yang ngasih rebate. Karena kalau trader profesional, sebelum mereka buka akun broker, mereka pasti cari platform yang ngasih rebate. Mereka nggak bakalan mau kalau disuruh daftar lewat IB. Itu kalau trader profesional. Nah, saya dulu nyari platform yang ngasih rebate nih. Banyak. Cuman rata-rata yang saya temuin
Jadi kalau platform lain itu minimal $10. Rata-rata minimal yang bisa di Rebate-nya yang bisa dicairkan itu $10. Ah, Intinya kalau efek fail itu enggak. Dari segi service memprioritaskan, terus dari intinya mau berapapun, mau $2, mau $3, karena itu haknya ya udah didistribusikan. intinya untuk traders, untuk klien itu dipermudah ya Pak ya. Betul, dipermudah. Nah, Berapapun itu. karena saya banyak merekomendasikan traders Indonesia ke efek payout. Efek payout kontak saya. Sehingga ada tawaran untuk kerja di sana. Mm-mm. Karena banyak tuh teman-teman saya yang saya rekomendasikan ke efek payout. Ditelepon lah. Ditelepon, mau nggak jadi country manager di Indonesia? Mm-mm. Oh yaudah, ayo sikat. Jadi ceritanya gitu. Oke, berbekal dengan pengalaman pribadi Betul, juga ya betul, Pak ya. betul. Empati dan simpati terhadap trader-trader yang Betul. IB-nya rebate-nya dimakanin IB. Betul. Oke. Bahkan gini, dulu efek payout itu punya sistem yang sama. Jadi kalau misalkan rebate di bawah $10 itu nggak bisa dicairkan. Tapi ketika saya masuk, ini nggak boleh. Ini harus dicairkan. Harus dicairkan. Mau berapapun harus dicairkan. Walhasil kerjasamalah dengan beberapa payment gateway yang bisa minimum pembayarannya itu $1 sampai $5 gitu. Oke, ya luar biasa. Berarti memang apa ya? Aku lihat semacam solusi lah, Solusi. Pak. Ya, solusi untuk kita yang istilahnya perlu platform yang bisa ngasih rebate. Betul. Ya, Bahkan kan bisa jadi backup. Iya, yang tadi kita bilang ya. Ya, bisa jadi backup lah untuk para traders. Oke, mungkin ini pertanyaan yang mungkin kepikiran ya Pak. Ya. Banyak orang setelah mendengar semua yang kita bahas mengenai rebate, Oke. ya, apakah bisa dia bikin IB sendiri, terus trading di bawah IB miliknya sendiri gitu Pak? Gini. Mungkin kalau misalkan ini dipublish, orang mikir pengen bikin IB sendiri aja. Tetap aja nggak bakalan sebesar apa yang kita kasih. Karena gini, misal Bung Han, traders, Ya. terus biar bisa makan rebate sendiri, Iya. Bung Han bikin IB, tetap aja nggak bakalan sebesar yang kita kasih. Karena gini, ketika Bung Han daftar jadi IB itu ada tier. Biasanya tiernya paling bawah. Contoh kalau di platform E, inisial E, itu ada bronze, terus gold, terus brilliant. Iya. Nah, untuk tahap awal itu biasanya hanya di bronze. Nah, sedangkan rebate untuk di awal biasanya hanya $4 sampai $5. Sedangkan kita, IB kita udah di posisi brilliant. Jadi yang kita bagikan rebate-nya yang kita kasih itu up to $9 sampai $10. Oke, jadi kita rasa jadi tier brilliant dong. Betul. Rasa jadi tier brilliant. Oke, good. Berarti ya kalau kita kulik bolak-balik lagi sebenarnya nggak ada ruginya dan malah banyak untungnya ya. Banyak untungnya. Terlalu banyak untungnya lewat Iya. platform ini nih. Betul. Good ya. Gimana sih sebenarnya cara kerja pembagian rebate itu secara umum di industri Pak? Oke, berarti pembagian platform kita ya? Iya, maksudnya dari broker ke IB terus ke ke klien ataukah seperti apa gitu? Ada 2 nih ya. Mm-mm. Dari broker ke IB udah stop di situ. Ya. Udah stop di situ. Dimakan. Enggak didistribusikan. Itu yang satu. Ya. Tapi kalau misalkan lewat platform, lewat efek payout dari broker ke kita. Dari kita distribusikan. Jadi kalau kalau lewat kita distribusikan, platform kita distribusikannya ya lewat bank-bank lokal, terus bisa juga lewat kripto apa segala macam, itu banyak metode pembayarannya. Oke, berarti inti dari tidak nyampainya rebate dari broker itu memang ada di IB ya, yang Betul. disunatnya tuh di situ ya Pak? Disunatnya di situ. Gila, oke. Nah sebagai penutup
Gue masih kasih pertanyaan besar terakhir nih. Menurut Bang Berlin, dunia IB sekarang itu masih sehat atau udah terlalu fokus ke uang doang? Stadium 5. Stadium 5. Stadium 5. Udah parah berarti. Udah parah banget. Itulah kenapa kita pengen ke publik. Udah gak bisa diobatin. Udah gak bisa diobatin. Di kemo. Udah gak bisa. Udah siap mati. Aduh gila. Itu dunia IB udah kurang sehat berarti ya kesimpulannya. Bukan kurang sehat, emang udah gak sehat. Udah gak sehat. Udah ya? gak sehat. Oke. Makanya mungkin kita hadir di sini tuh untuk meluruskan apa yang udah ruwet Pak. Betul. Gitu. Udah berantakan. Udah berantakan ya. Oke. Sekarang satu lagi nih Pak. Siap. Satu lagi, aku pengen ada 2 statement yang no limit, hajar aja ya. Yeah. Yang pertama, pesan-pesan untuk para trader pemula. Yang kedua, pesan-pesan untuk para IB. Oke. Sebelum traders pilih master, tolong buktikan portofolionya. Contoh salah satunya buka copy trade biar bisa dilihat sama semua orang. Untuk IB bangsat. Singkat padat bangsat itu statementnya berarti ya Bang. Oke, kita udah berada di penghujung obrolan nih Bang ya. Udah bongkar, benar-benar dibongkar dunia IB ya. Dari mulai rebate yang hilang, yang gak nyampe ke trader. Disunat, margin in, margin drop yang menurut aku kejem banget sih Pak itu. Menari di atas penderitaan orang lain. Insentif sport car, bahkan BPKB di hold. Sampai kita udah bahas gimana cara bedain IB yang benar-benar niat ya untuk bantu dan sama yang cuman farming komisi. Termasuk juga kita udah tadi bongkar dapurnya FX Payout ya. Luar biasa sebagai solusi nih buat teman-teman yang kurang puas dengan performa IB-nya baik itu secara rebate atau mungkin secara service. Jadi kita udah menemukan solusi yang menurut aku luar biasa sih ya. Tapi gini, meskipun misalkan nanti IB-nya oh ya udah saya bagiin rebate, tetap nggak bakalan sebesar efek payout. Nah itu dia ya poinnya di situ. Sekali lagi terima kasih Bung Berlin untuk waktunya, sehat selalu, sukses selalu. Makasih banyak nih udah undang. Tapi nanti bisa kan kita main-main lagi di sini. Boleh banget, kita follow up nanti yang tadi. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga episode ini bisa bikin kalian penonton tercinta dari Follow the Money ini melek ya. Gimana bisa pilih IB yang baik. Sampai ketemu di episode selanjutnya dan salam Follow the Money.